Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, minggu lalu kita sudah membahas ciri-ciri orang tua yang soleh, betul? Yang pertama menjadi teladan. Itu ya. Yang kedua adil terhadap anak-anak. Adil itu termasuk kita tidak boleh membanding-bandingkan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa Bu tidak boleh membanding-bandingkan? Karena anak diciptakan secara unik. Jadi tidak ada anak yang kualitasnya sama. Nggak ada. Kalau saya punya 3 anak, itu unik. Artinya anak pertama, anak kedua, anak ketiga tuh nggak ada yang sama. Itu sebabnya kita tidak boleh membanding-bandingkan anak. Jangankan dengan orang lain, dengan kakak adiknya nggak boleh. Teteh, belajar atau yang benar, lihat tuh si kakak mah selalu ranking terus, rajin belajarnya. Itu tuh minimal anak menganggap si AA mah, nah jadi seolah lebih disayang gitu. Ya, Teteh belajar, AA belajar, gitu. Lihat tuh AA, gitu. Ibu geda nggak enak kalau dibandingkan. Mah olahraga, lihat tuh tetangga. Bodinya tingali, Gusti nih, juga buras gitu tuh. Ibu, kalau ibu disuruh olahraga ku suami tapi dibandingkan enak tuh. Pokoknya mah jangan suka membandingkan. Ibu aja kalau dibandingkan oleh suami dengan adik ibu, dengan kakak ibu pasti nggak enak. Mah kerudung teh atuh nara bergaya, tingali kakak kamu mah meni lucu berkerudung teh. Meni update terus. Mamah mah bluskek. Kerudung mamah mah bluskek, meni tidak ada seni. Lihat kakak kamu. Nah, itu Anda dibandingkan dengan kakak Anda, itu pasti nggak enak. Kakak kamu meni, duh ya Allah. Ya, paku nage dalapan. Maksudnya jarum pentul. Jadi ada sekarang mah model kerudung menurut saya mah jika tukang debus tata. Kerudung krek cep tilu, krek cep tilu, krek cep genep salapan tah, set 10, set 11, set 12. Matak begitu mau pergi teh anakna meluk, mama nanti awas nanti kayak katojos. Bu, ibu-ibu ketawa-ketawa itu teh ngarang atau ada? Makasih. Ari bapak-bapak ketawa mang mending, ari ibu-ibu ketawa kan saya cuma ingin nanya itu teh ngarang apa kenyataan? Kenyataan. Jadi sekarang ini ada kerudung model debus. Yaitu si paku na leuwih ti dalapan. Kan gitu. Sudah lupakan itu. Bahwa yang pertama teladan, yang kedua, yang ketiga mendidik dengan kasih sayang, ya, mendidik dengan kasih sayang. Rasulullah bersabda, ciumlah anak cucumu, karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini gambaran kasih sayang kan, gitu. Jadi kalau anak suka dipeluk, dicium, itu kan gambaran kasih sayang. Ciumlah anak cucumu, karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Ciumlah anak cucumu karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini merujuk juga kepada peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memeluk Hasan dan Husain dan Rasulullah menciumnya, terlihatlah oleh seorang kepala suku. Ya, kepala suku. Kepala suku itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Tak ada satupun yang saya peluk dan saya cium. Rasul berkata begini, malam yarham la yurham.
Siapa yang tidak mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anaknya, dia tidak akan dapat kasih sayang dari Allah. Jadi Rasul itu tipe orang yang kalau ketemu cucu ya, Hasan Hussein tuh sering dipeluk, dicium oleh Rasul tuh. Mereka masih kecil-kecil. Dan ternyata ada penelitian nih Bu, ini penelitian memang di Amerika, di Indonesia belum diadakan. Di Amerika itu ada riset, anak-anak yang kalau pergi dipeluk dan dicium oleh orang tuanya lebih bisa mengendalikan diri menghadapi luapan emosional ketika berhadapan dengan teman-temannya yang iseng. Maaf Bu, anak-anak ibu kadang-kadang berhadapan dengan anak yang iseng. Misalnya gini, pulpennya diambil anak ibu teh, terus kepalanya didegungkan anak ibu teh, ya. Terus tasnya dilempar anak ibu teh, ya. Tak bapak-bapak di dia baheula keur kecilna aya nu kitu kabatur. Aya, ari saya makan korban, mereka pelaku. Ya. Ayo na soleh teh dulu mah parah. Nah, anak kan ada anak yang misalnya saya teh anak nu bager, Heri teh anak nu bangor. Nah, pulpen saya teh diambil. Bisa saja saya tidak bisa mengendalikan. Saya ambil lagi, jebol, saya punggul, wah, berantem. Nah, ternyata kalau saya diambil gitu teh, ya udahlah. Terus udah gitu, saya ngambilnya juga baik-baik. Saya bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena tiap saya mau pergi sekolah, emak suka memeluk dan mencium aa kadenya di jalan hati-hati sing bager di sakolana. Saya teh sering dipeluk dicium gitu ku emak. Hari-hari mah kan tara dipeluk. Jadi gawena teh siri kabatur teh. Saya punya tempat pensil nu anyar di tajong kumanehna teh. Ya udah saya ambil, tidak tajong di. Nah, di Amerika ada riset, anak yang suka dipeluk dan dicium oleh orang tuanya saat pergi ke sekolah lebih bisa mengendalikan emosinya menghadapi teman-temannya yang iseng, yang jahil gitu. Makanya Bu, Pak, itu teh ternyata pelukan dan ciuman tuh menurut riset punya makna. Punya makna. Pak, kalau Bapak pulang kantor istri teh cemberut, cerewet, teu kudu dilawan ku cerewet, peluk weh, cicing. Papa teh gimana pulangnya? Iya, Papa minta maaf, peluk, usapan. Ya, cicing. Lin geleh-geleh gitu, denger dulu, geleh-geleh. Anda mah diomongin geleh-geleh. Nah, tapi Pak bakal jadi rame mun kieu. Papa teh gimana? Katanya pulang jam 7, iya geus jam 8 baru pulang. Ini. Saya teh kalah kaki. Kamu tuh nggak ngerti? Aku teh. Saya teh kalah ngomong juga. Apa yang terjadi? Suasananya nggak enak, ya. Suasana panas, ya. Mending kalau saya bisa nahan emosi atau istri saya bisa nahan emosi. Mungkin ada kekerasan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk laki-laki mah gampang. Kalau istri cerewet dipeluk kayak usapan, ya gini, ya papa salah, papa minta maaf, ya. Sok ibak we bobo. Gitu. Ya. Ayah nucan mandi, mama mau udah. Oh iya, sorry. Maksudnya gitu, ayah mau mandi dulu, ya. Ayah tengahin mama tinggus mandi. Oh hilap mun punten. Maksudnya ayah mau mandi dulu, ya. Tas ya. Bobokeun we. Pami sasah bobo aya ieu antimo. Pada teu utah. Ibak. Oke, maksud saya Bu, ya sebenarnya pelukan itu, sentuhan itu membuat emosional orang turun sebenarnya. Ya, sok ibu punya anak, apa Bu, berontak, gitu kan? Nah, dipeluk, diusapan, akhirnya gitu, sok ya kira. Tapi kalau cebrod, cewek itu wow gitu. Nggak ada anak balita, ya kan? Dia cuma nggak mau, kokos sedan gitu ditajung, siah, gitu kan? Ciwit, siah. Apa yang terjadi? Itu anak ada tambah dan dia ada dendam, ya. Tapi kalau nggak mau, ada emang nggak mau, sini nak. Pokoknya mah ku ibu teh dipaksa dipeluk aja gitu. Berontak Bu.
terus aja peluk, wah peluk tangannya. Gitu, bener nggak sih? Gitu, sok gitu. Makanya ini mah ada terapi dari Cina, saya baca di internet dari lembaga yang terakreditasi. Salah satu terapi untuk ini pengobatan Cina, dipeluk lalu tulang belakangnya disentuh, diusap dengan penuh sayang, diusapan. Jadi anak tuh Pak Bu kalau ingin lebih bisa dikendalikan, tempelkan. Kalau balita ya harga kuliah mehese. Balita maksudnya ya. Anda mah balita nih, masih kecil. Peluk, tempelkan dada dia ke dada kita sampai terasa dek-dek gitunya. Lalu usap punggungnya dengan penuh kasih sayang. Usap. Apalagi kalau kita makan sebagai orang yang beragama, punya zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Sering gitu ya. Itu katanya salah satu terapi untuk anak yang hiperaktif ya. Saya ada yang nanya, Pak Am kalau suami hiperaktif gimana? Nya cobaan cek aku. Ih Pak Am tambah parah ya. Da eta ge metode teh keur budak cek saya teh. Duka ari keur kolot mah saya juga belum tahu ya kan. jadi bisi ibu mau menerapkan itu ke suami sok we cobaan. Badag suami teh. Kebayang kan ari anak kan gini gitu. Ya gitu. Bu sayang Pak, saya ini lagi bicara ilmiah nih, Anda jangan mikir yang enggak. Jadi artinya, dan nah ini ada hal lagi, ada teori attachment namanya, attachment theory. Jadi gini, anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya di usia menyusui, itu lebih bisa nanti udah gede, lebih punya peluang, dia punya kecerdasan sosial. Bu sayang, Pak, kecerdasan sosial itu orang yang dia mampu berhubungan dengan orang secara baik. Jadi jiwa sosialnya bagus gitu ya. Ada orang yang udah tua mau nyebrang, dia sigap. Sini Bu, saya semberangkan gitu. Ada orang yang sudah tua mencari sendal hese, langsung dia tanya, Ibu sendalnya, langsung Anda cariin. Nah itu jiwa sosialnya kan tinggi. Itu kecerdasan sosial. Terus kalau misalnya duduk di kereta ya, dia mau ke toilet, gini, maaf Pak, saya mau lewat, maaf siapa yang mengganggu. Itu tuh punya jiwa sosial. Kan ayan ujug-ujug kieu langsung ngalahin kah. Iya, nggak babi Bu, ayah Bu. Misalnya Kang Heri-nya mau lewat, kalau dia tidak punya kecerdasan sosial mah, tidak bilang punten, tidak bilang apa, kieu langsung ngek dikasih bujur langsung. Lamun alus. Itu. Bener, tapi ibu ngomong dia si Pak Ama aya wae. Ya pengalaman di dia teh. Jadi ada saat bener loh Bu, kalau saya kan sering traveling naik kereta, naik pesawat gitu ya. Ada yang gini, misalnya mau lewat teh, Pak maaf ya, aduh mengganggu ya Pak ya, maaf sekali. Ya, jadi dia maaf ya Pak ya, ada nu gitu, itu kecerdasan sosial. Aya nu kieu. Sorry. Mending kalau gini ini. Wih. Kasih. Kayak nenggel. Ari saya mah punya kecerdasan sosial. Nah, punten ya teh ya gitu. Nah, jadi itu teh ada kaitan ya. Ada kaitan dengan ketika dia bayi. Kecerdasan sosial tuh yaitu bayi yang sering melekat pada ayah dan ibunya, itu dia punya peluang sukses menjadi orang yang punya kecerdasan sosial. Itu sebabnya kenapa Islam mengajarkan memberi ASI itu ya bisa lebih dari setahun. Karena orang kalau ngasih ASI, maaf Bu, Pak, kalau orang ngasih ASI itu bayi selalu ditempelkan kan? Sekarang ibu ngasih ASI, gendong. Atau ibu tidur, pasti badan ibu nempel. Ya, nggak pernah ada orang yang ngasih ASI. Sok naik. Gitu. Bener teh. Patong seserian dosa.
Ya, misalnya iya bayi, ayo nak, mamah nonton nak. Bayi gitu, gitu enggak? Entah iya bayi nggak goler, ya bayi, kieu. Ibu bari titilep. Pasti yang namanya ngasih ASI apa? Itu bayi, digendong, ngasih ASI gitu. Begitu sudah selesai dia minum, tempelkin di dada, ditepuk-tepuk, dek 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 sampai gitu kan? Iya, dulu anak saya selalu saya tugas tukang nepuk-nepuk. Ipa, terap budak tuh. Tapi bagus. Apa yang dilakukan istri saya benar supaya kedekatan anak bukan hanya dengan ibunya. Jadi betul tuh istri saya benar dalam hal ini. Walaupun dulu masa rudet. Yo pulang kantor, asih teh, pah cenah naon, cenah terap. Terap budak teh. Itu kan dilekatkan kan? Kan tadinya dia melekat dengan ibunya, dikasih ASI, dikasih ke saya tempel ke dada saya karena kudu ditepuk tuh. Itu teh sayangnya dalam ilmu modern sekarang itu tuh bekal anak kita punya kecerdasan sosial. Anak yang gagal dalam perlekatan dengan orang tua di waktu usia menyusui itu berpeluang mengalami kegagalan dalam kecerdasan sosial. Jadi dia tidak punya kecerdasan sosial, empatinya jelek gitu loh. Kan ada anak yang cuek gitu. Orang lain semua beberes, cicing mana? Ya. Nah, makanya kalau susu botol atau susu kaleng itu kan attachmentnya nggak ada, perlekatannya nggak ada. Sok misalnya iya bayi, kan kia susu botol mah cek-cek-ceknya nih, cek. Di halangan ku iya ku bantal budak teh. Bener tuh. Ada perlekatan nggak? Nggak ada. Udah gitu teh, pluk, kia deui. Oh, habis. Cek, celok. Nggak ada perlekatan. Tapi kalau ASI, sini nak. Jadi walau bagaimanapun, ASI itu bukan hanya bicara gizi. ASI itu bicara tentang kedekatan emosional si janin dengan orang tuanya. Dan kedekatan emosional tadi diwujudkan dengan kedekatan fisik dan itu akan jadi modal untuk kecerdasan sosialnya nanti setelah dia remaja. Bukan nanti setelah dia remaja. Begitu. Nah, jadi itu riset-riset mutakhir, Pak, Bu. Sebenarnya. Jadi kalau bicara ASI bukan hanya gizi, tapi secara psikis itu bermakna sekali itu ASI. Karena ada perlekatan. Terus Bapak, bukan hal aib kalau saya suka kagum gitu sama Bapak-bapak ya. Kalau di supermarket, di mall, Bapak nanti ngagendong gitu, disimpan di depan gini, bagus, ada perlekatan. Ya, nu karunya mah kieu ibuna ngagendong ieu mah weng kresek kan gitu kucuk anak nyepengan tiluan. Kabayang tuh, budak tiluan gitu teh nyepengan. Ya, budak tiluan kan nyepeng gitu. Ibuna ngagendong kresek ya. Suaina mah kieu we. Terus gimana? Gelo? Oh iya. Anaknya nempel. Mama. Patong seserian butut gitu kan. Nggak boleh, Pak. Jemaah MPI nggak boleh gitu. Istri tingali rariwe. Langsung Anda beraksi. Sini kereseknya sama aku. Nah, anak-anak sama ibunya kan banyak. Sini sama aku kereseknya. Gitu. Aya oge nu tibalik ya. Istrina kieu we. Bapak nu ieu nganu ieu. Sampai keresekna banyak bari tajongan kitu. Tong seserian butut. Jadi saya seringkali kontras dalam kehidupan ini. Nah, kuduna makan ada kolaborasi. Lihat istri, anak-anak pada nempel gitu. Sini nak, sini sama ayah, sini. Atau mas ini kereseknya sama aku gitu. Terus yang satu lagi di cepengan gitu. Jadi sepugu sibuk dua nana ibu bapak. Ya manu hiji santai, nu hiji ngagegeret budak kan gitu. Halo Bu. Ya gitu ya. Jadi apa yang saya ceritakan ini, maaf ibu bapak yang sudah senior, yang anak-anaknya udah besar, saya tidak menasehati, tidak bermaksud
Pak Mali saya nasihati ya. Saya mah lagi cerita untuk adik-adik saya yang anaknya masih kecil-kecil. Dulu saya nggak ada yang memberitahu seperti itu, karena tausiah itu hadis-hadis dan Quran saja. Kalau saya dengar tausiah itu cuma gini, didiklah anak-anak kamu, tapi gimana konkretnya enggak gitu loh. Makanya saya sekarang suka detil. Jadi yang saya rasakan dulu itu ya belajar sendiri. Nah teman-teman di sini yang muda-muda, Anda punya paling tidak contoh-contoh sederhana tadi begitu. Pak, Bapak jangan merasa aib kudu nyuapin anak-anak. Jangan. Itu tuh bahasa kasih sayang kita ke anak. Karena anak kita bisa disuapin hanya sampai SD. SMP ke sana udah nggak bisa. Saya kadang-kadang kan dari kecil anak-anak kadang suka disuapin sama saya gitu loh. Nah sekarang udah SMP kadang-kadang suka pengen nyuapin. Lagi nonton gitu teh langsung disuapin gitu. Enggak. Sini, saya suka biar pinter. Ah sama aja, enggak. Nah SMP merenya, tapi ke SD mah enggak. Suapin, sini. Mantap, bener. Golden age untuk anak kita tuh sampai SD, kedekatan kita dengan anak itu. Udah SMP mah hese Pak. Udah untouchable. SMA lebih untouchable ya gitu. Kuliah gaib itu mah. Gaib. Datang tak diundang. Pulang tak diantar. Tiba-tiba ayah di kamar. Sugan teh di kamar gitu. Nah geus kuliah sama. Datang teh hari AA aya, dukanya Pak cenah. Hari motorna mah aya. Motorna aya, orangnya enggak ada gitu. Begitu datang motornya enggak ada. Si AA enggak ada ya. Ada apa? Oh, aya. Ada apa? Gitu. Keluar, ada apa memang Pak? Enggak, aku lihat motor kamu enggak ada. Enggak dipinjam sama temen. Jadi memang kalau udah kuliah mah seperti tadi apa? Ya gaib. Ya. Kadang tanda-tanda motor jeung sapatuna aya, orangna enggak ada. Gitu. Ya, motorna aya, sapatuna aya, orangna enggak ada. Kalau udah kuliah mah. Ya. Motornya enggak ada. Sepatunya nggak ada, ayah, gitu. Nah itu udah kuliah. Jadi untuk adik-adik saya di sini kalau anaknya masih SD itu golden age, usia keemasan. Jangan sebagai ayah merasa aib gitu kudu nyuapin, enggak. Itu mulia, nyuapin. Sini nak, nanti one day anak kita ingat dulu si papa suka nyuapin. Ari mamah nyuapin mah mau jadi omong, udah jelas, bener nggak? Iya. Ya kalau mamah nyuapin nggak? Ini pelajaran Pak Bu. Kasih sayang itu membuat sejarah kita bagus. Ini dialami oleh teman saya. Beliau sudah almarhum, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Meninggalnya, dia umurnya di atas saya lah. Di atas saya 5 tahunan lebih. Meninggal di usia 50 apa 51. Jadi habis olahraga, treadmill di rumah, mandi, terus pingsan. Sejak pingsan 2 hari kemudian meninggal. Anaknya 2 udah pada gede, bahkan ada yang lagi S2 gitu kan. Tapi punya anak yang kecil ya. Jadi kayak saya gitu. Anaknya tuh yang satu udah lulus apa-apa, tapi saya masih punya yang anak SMP. Bedanya 12 tahun gitu. Ini bedanya 15 tahun dengan kakak. Cowok, anak laki. Nah ini kasih sayang nih, ini biar jadi pelajaran saya ceritakan. Anak ini suka main badminton. Nah, kalau ada kok nyangkut ke pohon, dia manggilnya karena yang suka ngambil itu bukan supirnya, bukan pembantunya. Dia teriak, Papa. Tabapa nanti turun, ngambil taraje. Tahu taraje? Tangga. Taraje is tangga. Koer, pluk. Nah, main lagi. Nyangkut. Papa. Mun bapana can turun lagi. Papa. Turun bapana teh. Ya, gitu. Oke. Menurut Anda itu pekerjaan besar kecil? Besar apa kecil?
Kecil pirakaning nyoer gitu, besar naon atuh. Naik kana taraje tangga nyoer besar kecil cuma ngambilin kok, you know kok nanti nepak. Nah teman saya ini meninggal nih, teman-teman, nih jadi pelajaran. Ternyata kita jadi kenangan indah untuk anak tidak harus hal besar, cuma ngambil kok. Gini, anak itu setelah 2 minggu bapaknya meninggal, main ini badminton, nyangkut, papa. Dia bilang, Kang, kata istrinya, saya tuh di dapur keur masak, dengar anak teriak-teriak, papa, nangis saya. Saya nggak tega untuk membuka pintu, papa kan udah meninggal, nak. Nggak tega saya cuma nangis aja. Tiba-tiba si anak teh, papa udah gitu, papa udah meninggal. Dia nangis sendiri. Dia masuk ke rumah, dia meluk ibunya, kangen, pengen ketemu papa. Nah ini saya ceritakan, ini real cerita benar dari istrinya sahabat saya itu. Sahabat saya ini, saya katakan, dia melakukan hal kecil, tetapi itu bahasa cinta kepada anak. Pembantu ada, dia tidak bilang, Bi, ambil. Sopir ada, dia tidak bilang, Pak, ambil. Dia nyoer. Kok. Nyoer cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nyoer adalah ngambil. Nyoer. Dengar, itu teman saya tidak nyuruh ke pembantunya, tidak nyuruh ke supirnya. Tapi dia ngambil sendiri. Tapi itu yang jadi kenangan. Pak, kita sebagai ayah kudu punya kenangan indah di anak-anak. Makanya si anak nate masuk ke rumah, dia peluk ibunya, padahal ibunya geus nangis tadi. Karena kan anak-anak teriak, si anak itu teriak, papa, gitu kan. Si anak itu teriak, si ibunya, aduh ya Allah, mau ngasih tahu. Nah, atuh tega diantepin aja. Dia nggak kuat nangis. Dia sadar sendiri si anak, papa udah meninggal. Masuk itu ke rumah, dia peluk ibunya, kangen papa. Lamun teman saya ini tidak pernah ngambil kok, eta budak tidak akan kangen. Ya, bener nggak? Pasti kyo, bibi. Nah, si bibi itu maut, ada bibi berikutnya. Bener nggak? Ari Anda. Sekiranya si bibi itu maut, ayah bibi berikutnya. Si bibi itu nikah, ada bibi berikutnya. Lamun ku supir, dia manggilnya bapak, ku supir teh, bapak. Engke supir eta meninggal, ada supir berikutnya. Lamun si ibu nikah deui, cantang tuh bapana juga bapana almarhum. Bener tuh? Iya tuh, gitu. Jadi ternyata kita ini perlu mewujudkan, mengekspresikan kasih sayang, tidak harus yang besar-besar. Yang kecil-kecil juga, itu kalau bahasa cinta, nanti anak-anak akan merasakan. Bapak, kalau bapak lagi cuti, biasa jemput anak tuku istri, sok bapak pergi ke sana. Dah bukan hal aib itu, ya. Saya ingat waktu SD, kadang-kadang Sabtu teh kan dulu mah masuknya. Saya teh jemput anak di SD. Saya teh duduk, ibu-ibu wungkul. Orang we sorangan lalaki kieu. Ningali ka dieu aki-aki deui. Barang dijemput cucu kan. Ningali ka dieu nini. Aduh kumaha. Ibu-ibu muda gitu, ngobrol gitu, ya kan gitu, ya. Pas gitu, papahnya Iqbal, ya anak saya kan masih kecil, gitu. Iqbal itu papa, gitu kan, gitu. Dan memang anak itu kalau sama bapak, karena jarang, papa excited beda. Nah udah gitu bawa jajan kemana, kan ari kumamah langsung dibawa ke ngerjain PR. Mama nama naik mobil, ya kan, gitu. Mah makan, nanti PR dulu, buka. Jadi ku bapak nama, Pak pengen itu ya, hayu, jeung bapak. Jadi kudu aya hiburan budak teh, kudu ada balancing, harus ada pembalance. Maaf ibu bapak yang sudah senior, saya tidak bermaksud menasehati ini mah. Saya ingin sharing dengan adik-adik saya yang masih punya anak kecil. Siapa tahu dengan cara begitu Anda mengambil hikmah. Kalaupun saya meninggal kan nanti jadi jariyah. Jadi jariyah.
Jadi saya tidak bermaksud sok pinter, sok tahu kepada yang senior gitu. Kan kalau yang senior mah udah kadungnya mau digimanain lagi sok. Bener tuh, susah. Ini mah untuk yang muda-muda. Atau adik-adik saya yang belum menikah. Nah nanti kalau menikah tuh harus mengekspresikan kasih sayang gitu. Ya, membesarkan anak dengan kasih. Saya pernah sampaikan kan 5 bahasa cinta, 5 bahasa kasih. 1, katakan. Jadi cinta itu kudu dikatakan. A, sayang, hati-hati. Mama sayang. Ayah kangen. Jadi kudu dikatakan. Ya. Jadi bahasa cinta itu 1, katakanlah. Ekspresikanlah. Yang kedua, bahasa cinta itu sentuhan. Disentuh. Ya. Anak lagi nonton, usap kepalanya disentuh, ya mah diteke, gitu. Gimana? ya, anak teh lagi nonton, duduk situ, diusap punten ya Kang Heri, ini teh anak, diusap gini aja. Ya. Jadi nggak ada ngomong apa-apa, anak lagi nonton, bapak ibu lewat, cuma gini aja. Itu teh dia tahu, ya mah. Nonton weh. Apa kata teh? Tapi kalau diusap, kadang-kadang anak tidak bereaksi. Diusap nggak bereaksi, cicing mungkin. Bahkan gitu. Kalau nggak pernah, tapi kalau udah biasa mah ya. Kadang-kadang anak walaupun udah kuliah atau apa, kepalanya diusap gitu. Nggak ngomong, cuma usap aja gitu. Itu teh bahasa cinta, sentuhan. Ya, gitu. Suami juga gitu Bu, kalau lagi duduk nonton, cuma sekedar diusap gitu aja. Ngapa? Lah ya mah. Ya. Ulah ya mah ya. Nonton weh. Jangan. Di kantor jempling, di imah nonton. Bu, nah jadi diusap gitu ya. Pas diusap teh kata suami, naon sih geula? Oke, jadi bahasa cinta itu katakan, sentuhan. Yang ketiga hadiah. Bahasa cinta itu hadiah. Ya. Jadi kalau kita memberi hadiah itu bahasa cinta. Yang keempat, memberi surprise, sesuatu yang ya surprise. Apa sih surprise? Kejutan. Nah kejutan itu bukan wow, bukan gitu. Bukan gitu kejutan teh, budak teh karena nonton wow. Kata anak teh, apa sih mama? Kata Pak Aam, kasih kejutan. Bu sayang, kejutan teh bukan wow. Suami keur nonton, bahasa cinta. Wow, atuh kena serangan jantung. Maot weh. Ya. Maksud kejutan teh, kejutan ya gitu. Kata anak teh, "Pah, nanti liburan kemana?" Nggak tahu papa mah nggak bisa janji ya, papa na sibuk pisan nak. Nantilah kalau ada rezeki mungkin kita liburan, kalau enggak mah gitu. Aku mah udah belum pernah ayah ke Jakarta teh, udah budak teh can pernah ke Jakarta teh. Aku mah pengen ke Jakarta lihat Monas. Ya denger, Anda jangan bilang kacida, Anda udah orang kota tuh. Ya mah kan contoh ya. Nun jauh di sana, di Kawali. Di Kawali, Ciamis ya. Naik ojek lagi 23.000. Ya Anda kah Monas Jakarta teh abal-abal, ini makan di Kawali gitu. Maaf orang Ciamis ya, kan adik saya mah di kotanya Ciamis teh, saya mah di Sindang Kasih ya, mah Kawali itu, elep nage abdul itu mah, dia sebutut ya. Nah, kan ari elep ke saya mah AC, nah, kan, oke, terus tong dibahas nih, nggak ada yang AC. Kayak gak diayakeun. Nah. Ya. Jadi anak teh iyalah di SD Impres Kawali. Cek non di streaming teh urang dihina. Cek orang Kawali teh, barudak pareban kabeh. Nah kan gitu. Ya, tapi punten anu di Kawali ieu mah ada contoh. Ayah, engke liburan kemana? Ya nggak tahu, atau ayah teh ada banyak kerjaan. Aku mah pengen dah lihat Monas.
Katanya kalau lihat Monas teh naik ka luhur seluruh Jakarta kelihatan gitu ya. Nyalah mun aya rezeki. Jadi bapak teh ngajanjikeun naon. Nah, begitu liburan ya kan? Hari Jumat sore teh. Sok beberes. Beberes naon? Nya beberes we. Beberes lari bapak, nya beberes. Kurang ka ditu ya. Kurang ka teh disebutkan ke Jakarta. Ya orang ke Pangalengan. Pangalengan. Disyukuri Pangalengan. Pasti enteh teman. Ada pengumuman penting. Iya. Iya, mohon sebentar pengumuman ke Pak iklan dulu ya, bentar. Isuzu Panther D1089 ST serta Toyota Rush D1615 MD mohon dipindahkan karena ada jamaah yang mau keluar. Sekali lagi, Isuzu Panther D1089 ST serta Toyota Rush D yang tadi saya sebutkan. Mohon dipindahkan ya, Toyota Rush 1615 MD. Mohon dipindahkan sekarang juga. Terima kasih. Ari D opat-opat emang halangan teu? Tidak Pak. Kalau ngehalangan suruh tunggu. Ceramah can selesai. Nah. Oke. Lanjut. Jadi lupa nanti tadi. Nah. Ya. Oh. Akhirnya apa? Anak tuh Pangalengan kan gitu. Udah gitu teh. Ayah, kok Pangalengan teh gini sih? Ya, kalau terus teh. Hah? Jakarta? Hah. Anu ongkek teh calager teh. Kan budak teh geus gitu kan. Ningali gedung-gedung Jakarta. Hah, aya ieu teh Jakarta. Oh, urang ka Monas ya Allah Monas. Cenghar budak teh wah. Tah itu namanya bahasa apa? Itu surprise. Memberikan suatu yang mengejutkan, bukan wow, bukan gitu. Jadi bahasa cinta teh 5, 1 katakan, 2 sentuhan, 3 hadiah, 4 yang kelima bahasa cinta itu doa. Doakan ya. Itu 5 bahasa cinta. Doakan. Oke. Itu yang ketiga ya. Yang kelima benar bahasa cinta. Itu yang kelima. Kata yang satu lagi yang ketiga. 2 orang ini tidak berselisih. Hanya beda perspektif. Nah, yang pertama bahasa cinta itu katakan. Jadi maksudnya ekspresikan, ucapkan. Yang kedua sentuhan. Yang ketiga hadiah. Yang keempat surprise. Yang kelima doakan. Nah itu 5 bahasa kasih sayang. Berarti ciri orang tua yang soleh, 1 memberi keteladanan, 2 berlaku adil, 3 mendidik dengan kasih sayang. Yang keempat mengutamakan musyawarah. Jadi orang tua yang soleh itu harus mengutamakan musyawarah, alias tidak boleh otoriter. Kenapa? Karena anak kita itu makhluk yang harus dihargai seleranya, kemampuan berpikirnya, minatnya, gitu. Kalau ibu bapaknya dokter, apa anaknya pasti minat jadi dokter? Belum tentu. Kalau ibu bapaknya insinyur, arsitek, apa anaknya terus seleranya persis ibu bapaknya? Disitulah butuh musyawarah. Kalau bapak ibu seneng jengkol, apa anak pasti seneng jengkol? Belum tentu. Anak nama lebih seneng jengkol dicampur jeung peteuy. Ya bisa saja kan? Begitu. Ari ibu mah jengkol wungkul, ari anak mah ada plusnya, peteuy. Gitu. Terus diulas oles ku peda. Diulas oles ku peda. Terus dimakan jeung kerupuk. Nah kan? Yang ingin saya katakan itu selera anaknya. Selera ibu bapaknya boleh jadi beda. Jadi boro-boro selera
pendidikan, selera yang lain, selera makan saja beda. Beda, Pak, Bu, ya. Anak dan orang tua, kenapa kita harus otoriter, ya? Pokoknya mamah nggak mau tahu. Karena mamah dokter, ayah dokter, kalian salah satu dari 12 orang harus ada jadi dokter. Nggak mau tahu, ada kata-kata nggak mau taunya itu yang nggak boleh. Tapi kalau gini, mamah teh punya anak 12, ayah dokter, mamah dokternya, mudah-mudahan ada 1-2 mah yang jadi dokter, tapi tetap terserah kamu gitu. Jadi kudu musyawarah. Kalau memasukkan anak ke pesantren, niatnya bagus, tapi mohon maaf, banyak anak yang dimasukkan ke pesantren jadi troublemaker di sana. Bukan apa-apa, niat ibu bapaknya bagus, tapi caranya salah. Itu anak tidak diajak musyawarah, ujug-ujug disuruh beberes. Ya, udah lulus SD, udah dibagi ijazah, ya. Pokoknya pisahkan mana yang butut, mana yang bagus, ya. Ya koperna gede, koperna teh bayi ge 3 asup. Untuk apa mama? Pokoknya pisahkan. Sok, yang kamu masih suka mana? Kenapa? Mama mau anterin kamu, ya, nanti hari Rabu ke Garut. Hah? Garut? Kenapa? Mama mau masukkan kamu ke pesantren, ya. Tapi aku nggak suka pesantren. Jangan nggak suka, nggak semayar 7 juta. Ya. Ameh kamu soleh, ameh kamu pinter, niatnya bagus. Satu kesalahannya, tidak ngajak musyawarah. Apa yang terjadi? Si anak merasa dibuang oleh orang tuanya. Apa aksinya? Dia bikin masalah di sekolah. Orang tuanya sering dipanggil. Dia sering kali kabur, sering kali mabal. Itu karena orang tua niatnya bagus tapi tidak ngajak musyawarah. Jadi jangan dianggap sepele musyawarah kepada anak. Kenapa? Karena kita harus menghargai anak itu manusia yang punya selera, punya kecenderungan. Jadi kita kudu memahami gitu, ya. Apalagi masalah jodoh nih, Pak Bu. Kalau maaf ya, kalau kita salah pilih, misalnya saya beli handphone, ternyata tuh cocok, bisa saya ganti nggak? Bisa. Aib nggak? Nggak aib. Geus ganti deui, tuh cocok, kurang jual, meuli di nu anyar, nu lebih bagus. Aib nggak? Bukan hal yang aib, gitu. Kamu mobil meni belum setahun udah ganti deui, tuh cocok. Kurang meuli nu leuwih alus, mempengker boga duit. Aib tidak? Tidak. Coba kalau istri. Kakarge nikah 2 tahun geus ganti deui, teu cocok. Ganti nu leuwih cocok. Aib tidak? Tah, dengar sayang. Maaf. Nah, kalau ini saya tujukan pada orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa. Kalau urusan jodoh, kita jangan intervensi terlalu dalam. Kita hanya memberi second opinion saja. Jadi gini, mah, aku punya calon gini gimana? Kamunya kumaha? Cocok mah. Sholatnya kumaha? Rajin mah. Gitu. Terus kerjanya di mana? Ya kerjanya sih belum tetap mah. Kira-kira kalau nikah, dia bisa menghidupi, insya Allah mah. Bener, kamu cocok. Ya udah kalau cocok mah mamah ge setuju. Naon deui eta? Tah, itu orang tua yang bagus, ya. Saha eta? Iya. Ngaranna saha? Yuyun Wahyudin juga awewe Yuyun. Ngaran we geus dikritik. Yuyun Wahyudin juga awewe atuh. Kade bisi banci. Belum. Ini kan bukan substantif kan? Bukan. Sana mana? Yuyun Wahyudin mah. Orang mana? Itu Garut mah leles. Nah, leles namanya duka juga nama di kampung mah. Da katinggal senang lagi sok beda sabelah. Nah, kamu bogoh. Sebenarnya sih teu bogoh-bogoh teuing mah. Ngan itu teh ka neng teh meuni perhatian teh, lama-lama mah karunya neng teh. Jadi kamu nikah jeung dia karunya, nya karunya teu bogoh teh. Ibu bilang, "Neng, ari nikah teh kudu ayanya bukan karunya, bukan kasihan. Kalau kasihan nanti
yang pakai cinta saja banyak yang rontok di jalan, ya karunya alah lebih rontok neng. Nah, jadi iya mah gini, ini mah saran mama nih, ari nikah teh kudu ada chemistry, cek baru udah kayak nama, kudu ada sernud tak eta. Cek bahasa Garut banyak kang sernud. Nah eta teh cek bahasa Inggris nama chemistry. Kamu teh kudu ada begitu. Nikah teh karena kasihan. Coba pikirkan lagi. Jadi bukan nggak boleh nggak. Coba pikirkan lagi. Karena nikah teh bukan untuk sehari 2 hari, seumur hidup, neng. Nah, jadi orang tua mah kalau ke anak tuh ngasih second opinion. Tapi kalau anak udah ngotot, gini sayang, mama udah kasih gambaran ini nih. Tapi kalau ternyata kamu ngotot, kamu pasti, kamu mantep, sok ku mama didoakeun. Maaf. Banyak bu yang curhat sama saya teh gini, Pak Am saya emang gak berani ngenalin cowok ke ibu saya atau ke bapak saya. Belum apa-apa sudah dikritik. Belum apa-apa. Baru disebut nama saja, nah Jawa, cina gitu. Baru disebut nama, ya kan? Siapa namanya? Ya, Santoso Budiarjo. Jawa gitu. Jadi Jawa gitu tuh bari cemerut. Jawa gitu. Bari belum lihat tuh orangnya. Bu sayang, Pak maaf, nah ini mah baru saya sharing dengan ibu bapak yang udah senior. Nggak boleh gitu, Pak, Ma, aku boleh nggak ngenalin calon? Nyari ngenalin masa Hawaii gesok, babaturan kenalkan ke mama. Kamu suka, tidak suka ke dia kenalin ke mama, gitu. Udah dilihat, udah apa-apa, baru ngasih pendapat. Ini mah belum dilihat saja, baru disebut dari mana, langsung sudah antipati. Apa yang terjadi? Mata akunya Pak Amnya nggak berani dah ngenalin cowok ke ibu bapak saya, ya makanya saya makan sekarang usia sudah segini juga, dah ibu bapak sayanya tidak welcome, cowok juga takut atuh ke rumah saya mah. Tabu Pak sayang, kita tuh nggak boleh gitu. Semua teman anak kita adalah teman, welcome aja, karena kita tidak tahu siapa jodoh mereka. Anda harus yakin jodoh itu ada di tangan Allah. Ada garisnya jodoh itu. Matak aya nu bobogohan 12 tahun timimiti TK eta teh. Nya TK teh geus resep ngeceng gitu. Nepi ka kuliah teu jadi, Pak. Udah pacaran lama itu. Jadi pacaran lama enggak jadi jaminan. 12 tahun udah dilamar, gedungnya udah di DP, di booking, kartu undangan sudah didesain, nggak jadi nikah, ada nggak? Tapi ada orang yang baru ketemu 2 bulan terus nikah, ketemunya juga aib. Diangkot, si teteh mayar, si dompet nate macet, iya nate si sleting nate, ada tas KW teh kan gitu, si dompet nate aya dina tas, tetegan sebelah, teteh kenapa? Aduh, ya saya udah mau turun. Biar dari saya ya, cuma 5.000 biar dari saya. Udah dipangmayarkeun teh punya pinnya nggak? Maksud akang pin ATM bukan pin BB. Oh pin BB, cobi serat 274F84BF ya. Oh gitu, BF maksudnya Blue Film. Nah apa yang terjadi? 2 bulan dilamar nikah. Bapak Ibu mohon maaf saya tidak menasehati. Anda harus yakin anak kita punya garis jodoh. Jadi jangan terlalu strict, jangan terlalu longgar. Berlakulah sebagai orang tua yang bijak. Anak kita ngenalin sok mangga. Cocok jadi jodoh alhamdulillah. Tidak cocok mungkin belum jodohnya. Ini belum apa-apa sudah curiga. Coba di mana eta? Gawena di mana? Nggak tahu ayah ada rumah nanti di situ gunting. Oh preman wungkul atau eta mah? Yeuh emang orang situ gunting preman KB? Ayah nu soleh. Emang ayah oge preman. Misalnya orang mana? Cicadas. Cicadas kade bisi preman. Nggak boleh gitu. Ya nggak boleh. Lihat dulu, ketemu dulu, kenal dulu. Setelah kenal segala macam, anak minta pendapat. Mah. Itu yang kemarin kesini teh jika nama suka sama neng teh, kata mamah gimana?
Ya tuh neng, mama nggak bisa nilai kan, mama belum ngobrol, belum apa. Sok we nama kamu istikharah ya. Mama nanya, emang kamu jatuh cinta nggak ke dia? Seneng sih mah gitu. Kenapa seneng? Mobilnya mama lucu. Lucu mama. Merek naon? Nggak ada mereknya. Nggak tahu dah mama. Terus dia punya motor mama, juga tong sampah motor. Vespa mama. Karesek teh tinggarantung. Karesek teh tinggarantung. Pak, aya teh motor gitu. Aya, saya pikir eta teh tong sampah. Suara eta mah bener. Tanya sopir saya teh kemananya? Ke Garut. Ada acara, bener serius ke Garut tah. Pom bensin, saya ke toiletnya kan gitu. Terus aya ngagarantung gitu. Saya bilang gini ke sopir teh, Pak Waris, tuh aya tong sampah piceun. Saya gini, tong sampah, bukan Pak, motor. Motor teh. Oh bener, motor Vespa. Anu model tong sampah teh. Ngararawing gitu. Nah, balik ke yang tadi. Jadi maaf ini. Nah, kalau ini swear nih, asli nih. Ini mah merupakan bentuk curhat anak-anak muda ke saya. Kadang-kadang katanya gimana saya mau punya istri, mau punya suami, baru disebut nama, terus namanya nggak selera aja, udah ibu bapak teh seperti sebel. Disebut dari mana eta? Oh itu Pak cana ti mana, di daerah sana, di Sumatera udah sebel. Ya, mana di Jawa sebel, di Sunda sebel. Jadi saya teh bingung cenah. Kayak mati planet teh kabeh. Juga namun di planet mah antusias, nah kan. Nah, ini teh Bu, Pak, maaf. Banyak anak muda yang jujur curhat sama saya. Jadi kita sebagai orang tua mah kudu yakin lah jodoh mah ada garis takdirnya. Kita sebagai orang tua selalu terbuka. Sok ya kan. Kalau anaknya udah mantep, bismillah, apalagi sok. Dan kita juga nikah dengan suami kita Bu, dengan istri kita. Boleh jadi dulu orang tua mah ada mengkhawatirkan atuh. Ayeuna Anda sukses teh, orang tua dulu teh hariwang ningali Anda teh. Kok milih lalaki gitu? Orang tua Anda teh. Tapi ayeuna mah rada bangga orang tua teh. Gitu. Jadi umrohkeun ku suami Anda. Kan dulu mah hariwang tuh, ya kan gitu. Neng bener neng teh, mama mah hariwang gitu. Iya insya Allah bismillah. Udah nikah mah gini kan Anda juga senang. Anak kita juga begitu. Jangan suka intervensi ke masa depan yang terlalu jauh. Karena apa? Semua orang itu hidup dalam peluang gitu. Ya. Iya. Ini teh poin keberapa? 4. Sudah jam 11 ya. Pantesan asa geus capek itu. Hari Anda mah teh capek. Nulis kan gitu. Bu, Pak, mohon doa ya. Minggu depan saya umroh. Insya Allah saya doakan Anda di sana. Insya Allah kita dipertemukan lagi. Nanti selama saya umroh ada guru-guru saya, teman-teman saya yang akan menggantikan. Apa kata Pak Ali? Datang karena Allah. Ya, luruskan niat. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.